apa yang mau didebatkan. Debat itu nanti kayaknya tidak ada gunanya ya, kita berdebat mencari. Kalau hanya sharing-sharing gitu boleh lah, tapi kalau misalnya debat itu nanti saling ngaku benar semua. Insya Allah orang Islam itu sudah benar semua. Bersatu dalam bersamaan dan toleransi dalam perbedaan itu istilah syaitan untuk mendiamkan kebatilan. Yang mana yang batil, Mas Tito Saputra? Bagaimana pandangan Muhammadiyah pada Wahabi, Bang? Bukan kata saya, kata Profesor Haidar Nasir. Nah, itu ada videonya, silahkan dilihat, ditonton. Jadi kata Profesor Haidar Nasir, Muhammadiyah bukan Wahabi. Tapi kadang orang-orang mengatakan Muhammadiyah Wahabi, padahal Muhammadiyah bukan Wahabi. Tapi juga Muhammadiyah itu menganggap dan menilai Wahabi di Indonesia itu tidak membahayakan. Kalau misal membahayakan, itu ranahnya hukum, karena Indonesia negara hukum ya, kata beliau. Jadi kalau pandangan Wahabi, saya tidak bisa menilai lain ya, dan saya juga tidak paham Wahabi itu apa. Jadi saya lebih suka memperdalam apa yang kita fahami saja. Kalau ada yang berbeda dengan kita sampaikan kepada orang apa yang kita fahami, biar orang yang memilih. Karena manusia itu akan cenderung memilih kepada yang baik. Jadi kalau memang kita merasa lebih baik daripada yang kita vonis Wahabi itu, maka tunjukkanlah kalau kita memang lebih baik, agar orang itu mengikuti kita. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kan? Kalian umat terbaik apabila keluar kepada manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tapi kalau kita betul, kalau misalnya kita menilai sebuah kelompok sebuah kelompok itu salah, maka kita harus perbaiki punya kita sendiri. Bagaimana orang itu lebih tertarik kepada kita. Ya. Jadi saya daripada debat itu, kalau kadang orang mau debat itu, saya tidak mau debat itu, karena debat itu saling menyudutkan. Sudah banyak kok yang untuk debat-debat itu videonya, jadi saya tidak mau ikut-ikutan yang itu. Kalau mau menonton yang debat, silahkan tonton yang lain ya, kalau misal suka dengan yang perdebatan itu, karena habis waktu kita untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah ya. Nanti kita debat-debat terus ya. Ternyata waktu kita terbatas. Kita dicipta oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Masih banyak Al-Quran yang belum kita fahami, masih banyak hadis-hadis yang belum kita baca ya. Sedangkan dalam Quran itu innal insana lafi husrin, manusia itu dalam keadaan rugi, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihat ya, wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi ya, wa tawasaw bis sabr. Nasihat dan nasihati dengan perkara kebenaran, dan nasihat menasihati dalam perkara kesabaran ya. Jadi gitu. Kalau kita berdebat teman-teman sekalian, itu nanti cenderung tidak mau menerima nasihat dari yang lain, karena sudah menstatement dirinya harus menang. Debat itu kan harus menang. Tapi kalau nasihat, makanya saya lebih suka, barangkali teman-teman ada yang mau naik ke room ini, kalau ada yang mau disampaikan dari apapun ormasnya, misalnya tentang tawassul ya, ini yang kadang kan berbeda dengan Muhammadiyah. Nah, kalau misalnya tentang tawassul berbeda dengan pandangan Muhammadiyah, silakan disampaikan. Bagaimana umat itu, tugas kita kan hanya menyampaikan kan, ud'u ila sabil rabbika kan, nanti wajadilhum billati hiya ahsan di belakang. Dan untuk perdebatan itu kayaknya saya pribadi masih belum layak untuk berdebat dengan keterbatasan ilmu saya. Ya sudah banyak kok ustadz-ustadz yang lain yang sudah berdebat. Ini masalah akidah yang diusung Wahabi tentu bahaya. Nah,
Justru kalau menurut kita bahaya, kita tampilkan punya kita agar orang tertarik kepada kita. Itu sih pandangan saya. Akidah kita itu bukan hanya dengan kelompok yang katanya ya, yang kelompok katanya, yang apa yang tadi ya, kelompok itu bukan hanya dengan beliau-beliau yang berbeda. Kita juga berbeda dengan orang non muslim. Nah, silakan kalau mau membela ya. Yang mau membela silahkan. Kulo tanang ko Ustaz ki. Thank you ngereng-ngereng Mak. Masalah ini ko wala oni bagi. Enggak ada. Oh, oke. Ustaz kan. Ini cerita apa? Assalamualaikum. Eki, assalamualaikum Lora Umam. Bisa minta info that beda apa? Terus Nora Muhammadiyah dat. Serius nih kepada kaca gula bola natanya. Dari mana? Ngereng. Tak masuk. Kakak tahu Walanda nih kak. Kamu Belum minta minta kontan bandat. Oh. 081 boleh ditulis langsung. Baik kan. Terus 5353 terus 0208. motor ke ondat. Sami Lora Umam. Langsung ecet lebih ulah. Saya nih Kak boleh juga mau membalas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah kenapa Muhammadiyah mudah disusupi sama akidah dan amaliyah. Ini sepertinya jenengan semoga tidak fitnah ya saudaraku. Afifah, boleh ndak naik di room ini saja biar tidak terjadi fitnah. Padahal akidah itu pondasi, betul. Kita yakin akidah itu pondasi. Mari apa yang salah dari coba sampean itu biar tidak hanya komentar dan itu fitnah ya. Sampean tahu kan kalau fitnah itu meskipun di Al-Qur'an itu ulama tafsir menafsiri al-fitnatu asyaddu minal qatl itu kan yang dimaksud adalah syirik ya, mempersekutukan Allah. Tapi kalau dari diksi kata kan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Mari misalnya Afifah ini kalau misalnya memang ada yang salah menurut jenengan di Muhammadiyah, nah boleh mari kita, saya malah saya berterima kasih ya, nanti bisa diluruskan apa yang salah. Menurut kami di Muhammadiyah itu, menurut kami ini kan masalah yang ketika akidah itu kan katanya teman-teman kadang yang dimaksud dengan akidah yang bermasalah itu karena tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau menurut kami di Muhammadiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dari segi kata ya, Ahlus Sunnah itu ahli sunnah kan, wal Jamaah mengikuti jamaah, yang dimaksud mengikuti para sahabat, tabi'ut tabi'in dan para ulama as-salihin ya. Jadi menurut kami selama pedomannya Al-Quran dan hadis ya, dan tidak menentang Al-Quran ya, itu masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi menurut kita di Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang masih pegang Al-Quran dan hadis. Menurut jenengan ini kan ada kan Wahabi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati saudaraku Afifah, hati-hati ketika mengatakan bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berarti anda jenengan telah mengeluarkan Wahabi itu dari 73 golongan yang akan masuk neraka, yang satu akan masuk surga, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah kan. Ketika dikeluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, hati-hati, takut nanti terjerumus memvonis orang itu tidak pantas masuk surga. Karena di hadisnya kan 73 golongan umatku itu akan terpecah belah. Kok salah ya? 0819 5353 0208.
Masa ya salah ya? Oh, kelas 9-nya. Baik. Ada kemungkaran, diam saja. Yang mana yang diam? Yang mana yang diam, saudaraku? Mari, siapa namanya? Mbak Afifah, perempuan apa laki-laki ini? Naik saja ke room. Kalau misalnya ada yang salah, mari kita perbaiki. Ya bukan berdebat ya, kalau memang ada yang salah dari Muhammadiyah. Saya sebagai ketua lembaga dakwah komunitas di Pamekasan, insya Allah nanti saya sampaikan ke pimpinan kalau memang ada yang salah. Bagaimana pendapatmu tentang wali ODGJ? Wali itu hanya Allah yang tahu ya. Wali itu hanya Allah yang tahu. Cuman Allah ngasih tahu dalam Quran, wali itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu wali menurut Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Perkara misalnya ada memang yang kata tadi ODGJ yang wali, itu bukan kita yang bisa menilai, tapi yang kita perlu ketahui bahwasanya Allah menyuruh kita untuk baik kepada siapapun. Lebih baik tunjukkan dakwah Islam, dakwahmu itu mempertegas isu-isu sektoral. Anda tadi mengatakan Wahabi Ahlus Sunnah wal Jamaah, berarti Anda tidak tahu, saya hanya kasih tahu. Mari Mbak Mas Hafifah, Mbak ini apa Mas ini? Boleh naik ke roomnya saja, ini kan jadi fitnah nanti ini. Kalau semakin saya jawab hanya di komentar saja, nanti tidak jelas ini. Ini kan sekarang zamannya terbuka kan. Nah, ini kan zamannya sekarang terbuka. Hati-hati juga kalau mengatakan misalnya Wahabi itu, saya juga tidak ngerti apa Wahabi itu apa. Kadang kan gini, ya orang yang pernah bicara dengan ke saya itu ya, yang mengatakan vonis Wahabi itu, tapi saya bukan Wahabi ya, saya Muhammadiyah. Saya Muhammadiyah. Saya Muhammadiyah. Yang jelas di Wahabi nggak ada. Saya Muhammadiyah bukan Wahabi, tapi juga saya tidak anti kepada saudara saya yang berbeda dengan saya. Semuanya orang Islam ya. Kalau menurut saya sih, yang penting la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sama, insya Allah kita layak dan berhak masuk surga. Bukan kata saya. Berdasarkan hadis Nabi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya. Dakhalal jannah. Jadi kita ini pasti masuk surga. Bahkan kata Nabi, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku itu bagi umatku nanti di hari kiamat, meskipun dia punya dosa besar. Ya. Untuk akidah seseorang itu ya mungkin ada perbedaan lah di antara kita. Yang penting kita masih menyembah Tuhannya satu, Rasulnya satu. Mari Mbak apa Ustaz, ada Mas Ustaz atau siapa ini? Mari kalau jenengan memang ada yang salah, boleh kita sering-sering. Apa yang misalnya jenengan temukan di Wahabi itu apa yang salah ya? Apakah dia sesat atau dia itu keluar dari Islam atau bagaimana? Atau gini saja, lebih mudah. Mas Mbak Afifah atau Mas apa Ustadz ya? Ya panggil Ustadz atau Ustadzah saja. Karena jenengan saya melihat komentar-komentarnya jenengan ini subhanallah berilmu kayaknya. Berilmu subhanallah. Sesat karena paham mujassimah. Berarti saya nanya ke jenengan, orang Wahabi itu masuk neraka atau surga kira-kira? Masuk neraka atau surga?
Jadi kalau sesat kan masuk neraka. Hati-hati. Syekh Sudes itu kan apa itu? Wahabi apa bukan itu Syekh Sudes? Coba Mbak Afifah, Mas Afifah ini, Syekh Sudes itu Wahabi atau tidak? Jenengan tadi, oh belum tentu. Apanya belum tentu? Enggak, jenengan tadi komentar bahwasanya sesat karena berpaham Mujassimah. Berarti Wahabi sesat ya. Oke, saya terima ya apa yang sampean sampaikan. Sesat. Berarti Syekh Sudes itu Wahabi atau tidak itu? Saya juga tidak mengkafirkan ahli kitab. Enggak. Ini jenengan tadi mengatakan Syekh Sudes itu Enggak, kita sepakati dulu. Jenengan tadi mengatakan Wahabi itu sesat. Ya, sesat. Berarti jenengan menganggap Wahabi itu bahaya karena sesat. Jenengan insya Allah punya maksud yang baik. Insya Allah punya maksud yang baik, ingin menyelamatkan umat. Insya Allah maksudnya baik. Niatnya baik, saya yakin itu. Karena jenengan orang Islam. Orang Islam itu pasti punya niat yang baik. Nah, kemudian kalau Wahabi itu sesat, apakah Syekh Sudes itu Wahabi? Atau syekh di Masjidil Haram itu Wahabi gitu? Nah, ini nanti malah kemana-mana. Kalau jenengan tadi kalau jenengan saya minta pendapat Anda tentang faham Mujassimah apakah sesat atau tidak. Saya sekali lagi, saya tidak suka untuk menyelami pemahaman orang lain. Ya, karena habis waktu kita untuk memahami pemahaman orang lain. Lebih baik kita fahami ajaran kita maksimalkan, kita fahami betul. Takutnya nanti kita memahami ajaran orang lain, kita lemah di pemahaman kita rencana mau nyerang lain, kita bobrok diri kita sendiri ya. Kalau bisa kita maksimalkan pemahaman kita tampakkan pemahaman kita kepada orang lain. Nah, perkara kita nanti sudah menyampaikan kepada orang, normalnya manusia itu akan memilih yang lebih baik. Kalau memang kita merasa lebih baik apa yang kita sampaikan, apa yang kita fahami, maka orang itu akan lebih memilih kita. Contoh begini, ini contoh ya, ada orang jualan narkoboy misalnya, kita jualan madu. Ada orang jualan narkoboy, dia maksimal banyak pelanggannya, misalnya contoh. Kemudian kita yang mengaku jualan madu, tidak ada yang beli. Nah, ini jadi jangan sampai kita habiskan waktu kita untuk ini narkoboy ini bagaimana narkoboy ini. Nah, akhirnya habis kita tidak jadi jualan. Nah, yang perlu kita perbaiki bagaimana memanajemen bisnis kita. Oh, mungkin cara bicara kita, marketing kita yang kurang baik. Karena normalnya manusia itu akan memilih yang baik. Jadi kalau orang membeli narkoboy karena nikmat, bagaimana cara kita memahamkan orang bahwa madu itu lebih nikmat? Itu. Jadi menurut saya pribadi, ya mungkin silakan berbeda dengan pemahaman saya. Saya tidak mau terlalu mendalami yang berbeda paham dengan saya, ya. Tidak mau mendalami yang berbeda paham dengan saya. Kita fokus mendalami apa ajarannya. Masih banyak Islam ini yang belum kita pahami. Masih banyak ulama-ulama dulu itu masih banyak yang belum dipahami. Jadi masih banyak. Jadi daripada kita itu menyerang paham orang lain, ya misalnya saya di Muhammadiyah, saya warga Persyarikatan Muhammadiyah, ya saya mendalami apa yang saya fahami di Muhammadiyah. Nah, kemudian kalau misalnya ada yang bertanya tentang di luar Muhammadiyah, biasanya saya itu tidak langsung menjawab sebelum saya tahu dulu apa yang ditanyakan. Begitu. Jadi misalnya ada orang yang nanya masalah kalau di Muhammadiyah itu sebelum menjawab itu ditelusuri dulu. Makanya di Muhammadiyah itu tidak bisa berfatwa satu orang, tidak bisa. Jadi misal yang mau dibahas, misalnya yang mau dibahas yang banyak di masyarakat kan, ini masalah maulid kan. Masalah maulid. Nah, masalah maulid misalnya yang banyak bertanya kan masyarakat, bagaimana Muhammadiyah tentang maulid? Muhammadiyah tidak pernah melarang maulid. Kenapa? Karena berdasarkan yang dicari oleh Muhammadiyah, maulid itu isinya sholawat. Maulid itu isinya pengajian. Ya,
maulid itu isinya tasyakuran, makan-makan. Nah, apakah ada dalil melarang itu? Tidak ada larangan. Apakah ada perintah untuk merayakan itu? Tidak ada perintah. Nah, berdasarkan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang sahabat tentang Suwaibah itu, yang Abu Lahab itu diringankan siksanya, itu menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah itu tidak bisa dijadikan dasar sebagai dalil anjuran, karena itu berdasarkan mimpi. Tapi Muhammadiyah tidak menolak saudara-saudara kita yang tetap mau menggunakan itu sebagai mimpi, sebagai dalil. Maka di Majelis Tarjih Muhammadiyah masalah Maulid Nabi itu tidak ada perintah untuk melaksanakan dan juga tidak ada larangan untuk melaksanakan. Maka Muhammadiyah itu menilai tergantung isinya. Kalau isinya pengajian, kalau isinya misalnya baca sholawat, kalau isinya itu makan-makan, bersedekah, tasyakuran, maka boleh. Boleh. Muhammadiyah membenarkan, membolehkan. Itu yang ada di fatwa tarjih. Di fatwa tarjih. Boleh. Tapi kalau isinya misalnya joget-joget, laki-laki dan perempuan ngumpul yang ada di media-media itu ya, maka Muhammadiyah tidak membolehkan karena bertentangan dengan hukum syar'i ya. Saya tanya tentang akidah, mengapa di aliran perhatian malah membahas furu'iyah. Akidah ya, kata saya tadi, saya tidak tahu akidah Wahabi itu. Saya tidak tahu detail, maka saya tidak bisa menjawab akidah itu mereka. Tapi kalau misalnya sampean mau nanya akidah Muhammadiyah, saya jawab. Akidah Muhammadiyah itu meyakini rukun iman yang keenam, ya. Meyakini Allah itu ada dan Allah satu-satunya Tuhan, tak layak disembah selain Dia, ya. Itu. Dan diyakini bahwasanya Nabi Muhammad ya rukun iman lah. Dan di Muhammadiyah itu Allah itu wajibul wujud, Dia wajib adanya, ya, Dia wajib adanya. Dan di Muhammadiyah saya tidak temukan ketika ada yang berbeda dengan Muhammadiyah itu dikatakan sesat, tidak ada. Tidak ada. Ya cuman kita sampaikan apa yang kita fahami dari kita. Nah, perkara orang memilih itu hak mereka. Tidak ada hal yang lainnya, kok bahasnya maulid yasinan yang lebih bermanfaat. Betul, kita bahas yang lain. Itu tadi contoh saudaraku ya. Jawab dong, apakah ada dalil membaca Al-Quran di atas kuburan? Kalau kamu belum tahu, saya jawab akidah Wahabi Mujassimah. Pertanyaan apa pendapat Anda? Mari Mbak Afifah, kalau misalnya jenengan ini apa laki-laki apa perempuan? Mari naik ke room saja. Naik ke room saja, ini kita saja diskusi ya, bukan debat ya, bukan debat. Kita diskusi apa yang jenengan fahami, dan ini kan media ya. Insya Allah nanti apa yang jenengan sampaikan saya bantu uploadkan di akun dakwahmu ya, akun ini. Kalau misalnya jenengan ini memang merasa benar apa yang jenengan fahami ya, itu malah baik kan, ini dakwah kan. Kebenaran itu harus disampaikan. Jawab pertanyaan saya simpel itu. Apa pendapat Anda tentang saya tidak, sudah saya sampaikan tadi saudaraku, saya tidak tahu apa mereka itu. Yang penting kalau kita ngurus semua yang orang lain itu nanti kita capek sendiri kita. Ya kalau hanya sekedarnya kita tahu ya boleh-bolehlah saja. Baik, silakan yang mau bertanya masalah fikih silakan, atau mau naik ke room ini silakan, yang mau bertanya langsung silakan. Saya ini ada yang masuk ya ke saya ya.
Silahkan yang mau ditanyakan apa teman-teman yang mau kita sharingkan. Alhamdulillah sehat. Mengganti sholat yang lalu baik. Ada pertanyaan dari Aisyah Darti. Assalamualaikum, boleh nanti tentang cara mengganti sholat yang ditinggalkan dulu baik. Tentang masalah sholat ini. Nah ini masalah sholat ya, masalah furu'iyah sudah ya. Baik, saya dulu sampaikan dulu menurut pemahaman saya yang saya dapat dulu dari guru-guru saya yang dulu saya mondok ya. Nah, sholat itu yang wajib, yang 5 waktu itu wajib dilaksanakan berdasarkan waktunya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innas sholata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi sholat bagi orang yang beriman itu ada waktunya, ditentukan waktunya. Nah, dalam keadaan apapun, kalau misalnya sudah nyampe waktunya sholat, maka wajib sholat. Kalau misalnya dalam keadaan najis atau tak memungkinkan maksimal as-sah syarat rukunnya sholat itu, maka sholatnya disebut dengan lihurmatil wakti. Nah, sholat lihurmatil wakti. Nah, nanti ketika selesai sholat, kemudian sholat lagi di ketika keadaan sudah maksimal, sudah bisa di rumah, boleh sholat lagi. Itu namanya diqadha. Tapi kalau misalnya dulu pernah meninggalkan sholat, dia berdosa karena sholat itu harus dikerjakan di waktunya dengan keadaan apapun. Namanya meskipun keadaan najis kah apa, yang 5 waktu ya, yang 5 waktu ya. Tapi kan tidak bisa wudhu, kan bisa tayamum. Tapi kan najis, meskipun dalam keadaan najis tetap wajib sholat karena ada waktunya sholat itu. Tapi sholatnya namanya lihurmatil waktu, untuk menghormat waktu. Nah, nanti ketika sudah nyampe di rumah, sudah maksimal, baru diganti dengan sholat yang sempurna. Itu yang saya dapat dulu ketika mondok, ketika ngaji ya. Nah, tapi berdasarkan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, nah sekarang kan saya di Muhammadiyah. Nah, itu masalah sholat itu tidak ditemukan dalil tentang sholat qadha. Nah ini kan khilafiyah ya, silahkan mau ngambil yang mana teman-teman ya. Silahkan mengambil yang mana. Nah, tidak ditemukan dalil sholat qadha. Maka ketika dalam keadaan apapun kita harus sholat semampu kita, dan itu terhitung sah. Misalnya perjalanan kemudian najis, kita wajib sholat. Kalau misalnya ada air kita wudhu, kalau misalnya tidak ada maka tayamum. Nah, apakah tetap sah sholatnya? Sah berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha mastata'tum. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya sudah, semampu kita. Nah, dan itu tak perlu diqadha menurut fatwa tarjih, karena dia sudah dihitung sah sholatnya, sholat semampunya. Nah, dia kalau di Muhammadiyah itu kalau sudah selesai sholat, ya sudah, tidak usah sholat lagi karena sudah sholat. Nah, bagaimana dengan kalau di Muhammadiyah, bagaimana dengan sholat yang pernah ditinggalkan? Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada qadha. Apa dasar Muhammadiyah? Berdasarkan ayat di Al-Quran, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai orang-orang yang beriman, wahai hamba-hambaku, kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah. Kalau kalian sudah banyak dosanya, maka jangan pernah putus asa kepada rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Jadi kalau sudah bertaubat dengan taubatan nasuha, maka Allah sudah ampuni dosa-dosanya. Nah, bagaimana cara dosa-dosa yang lalu yang meninggalkan sholat? Berdasarkan hadis qudsi, nanti sholat yang akan dicek pertama kali, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama kali yang akan dicek adalah sholatnya. Maka ketika sholatnya baik, yang 5 waktu itu akan dihitung baik semuanya. Tapi kalau misalnya sholatnya buruk, maka Allah akan menyuruh kepada malaikat, coba cek sholat sunnahnya. Barangkali ada sholat sunnah yang maksimal, boleh untuk menutupi itu.
Nah teman-teman yang mau dalil-dalil tuntunan tentang sholat sunnah berdasarkan hadis-hadis yang makbulah, hadis yang makbulah yang diterima ya, boleh wawa saya kirim nanti gratis tanpa ada apapun ya, kalau mau meningkatkan sholat sunnahnya, atau DM. Nah jadi teman-teman sekalian, kita bisa mengambil garis kesimpulan sekarang. Silahkan mau mengikuti yang pendapat kodok, silahkan. Mau mengikuti pendapat yang tak kodok, silahkan ya. Saya sampaikan semua. Saya pribadi tidak saya mengambil pendapat yang tidak kodok ya. Jadi sholat semampunya. Tapi sama-sama benar ya. Jadi silahkan, sekali lagi saya mengatakan sama-sama benar karena sama-sama punya dalil semua. Yang jadi masalah ketika ada orang yang mengikuti suatu pendapat, dia menyalahkan yang lain. Nah ini kan jadi masalah ya. Sudah ya masalah. Nah kalau punya pemahaman baru berarti harus mau disebut madhab baru dan harus bertanggung jawab. Alfa Falstari, saudaraku, sudah saya bahas ya masalah madhab Muhammadiyah ya. Sudah ya, tinggal ditonton saja. Ini sudah panjang lebar saya bahas tentang itu. Silahkan disimak saja ya. Kalau misalnya ada jenengan berbeda, silahkan jenengan amalkan punya jenengan sendiri, dan kita amalkan dengan keyakinan kita sendiri. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Silakan jenengan juga ajak umat. Saya menganjurkan, mari ajak umat untuk ke jalan Allah. Yang jenengan fahami, misalnya ada yang berbeda dengan Muhammadiyah, silahkan ajak umat. Saya juga menganjurkan, kalau misalnya saya juga sampaikan di beberapa video saya sampaikan, di beberapa live saya sampaikan, kalau ada ke jamaah saya, kalau ada yang misalnya ditemukan apa yang saya sampaikan tidak baik, tolong tinggalkan saya, cari ustadz yang lain yang lebih baik menurut Anda daripada saya ya? Jadi saya tidak pernah memaksa orang untuk mengikuti saya, enggak. Saya malah menganjurkan untuk cari ilmu dari siapapun, berbagai ormaskah ya, karena naruri manusia itu pasti mencari yang lebih benar menurutnya ya? Karena manusia itu semuanya ingin selamat ya, insya Allah ingin selamat ya? Biarkanlah mereka yang memilih ya, gitu ya. Contoh seorang pelacur masuk surga gara-gara minum anjing, Allah tidak nanya apa alirannya. Allah itu keyakinan kepada Allah sama sejak Nabi Adam dan Nabi Muhammad, sedang fikih itu tuntunan. Betul. Jawab saja pertanyaan saya, simpel itu. Apa pendapat Anda tentang mujassimah? Jenengan saja yang menjawab, saudaraku. Jenengan saja yang menjawab, biar umat tercerahkan. Syukur-syukur Mas Afifah ini, Mbak Afifah atau Mas ini, mari jenengan sampaikan tentang mujassimah itu. Kalau memang jenengan benar dan saya nilai jenengan benar dan itu masuk ke akal saya, dan itu misalnya memang sesuai, sampaikan dengan dalilnya jenengan ya, dengan pendapatan ulamanya, kemudian dengan pemahaman dari Al-Qur'annya dan hadisnya bagaimana, didukung dengan itu ya. Kalau misalnya jenengan ini nanti sesuai, tak bertentangan dengan Al-Qur'an dan memang itu berdasarkan penyampaian ulama, nah insya Allah saya sendiri, saya orang pertama yang akan mengikut jenengan ya. Tapi setahu saya, sependek pengetahuan saya, ya mungkin karena keterbatasan saya masih muda, masih umur 27 tahun ya. Sependek pengetahuan saya, Nabi itu berkata, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku itu masuk surga, illa man awa, kecuali yang tidak ingin, kata Nabi. Siapa yang ingin masuk surga? Man atau ani, yang taat kepada Rasulullah. Nah saya melihat, ya mungkin keterbatasan saya melihat orang-orang yang dituduhkan Wahabi itu seperti Syekh Sudes, sholatnya di Masjidil Haram luar biasa, bagaimana menjaga sholatnya ya? Dan berdasarkan hadis dari Nabi, orang yang sholat 5 kali sehari semalam itu diampuni seluruh dosa-dosanya ya? Sedangkan Syekh Sudes itu ngimami di Masjidil Haram. Maksa saya mengatakan dia sesat ya. Bahkan saya kalau dibandingkan dengan Syekh Sudes kayaknya
lebih mulia beliau hafal Quran, ngimami di sana gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada yang salah dari saya Sudes, beliau juga manusia. Kalau ada yang salah, saya tidak ikuti beliau. Tapi bukan lantas saya menghina beliau, tidak. Ya. Di negara ini pemudanya sudah canggih, bisa bikin nuklir, sedangkan kita masih berdebat. Betul, kita jangan berdebat. Ini Mas Afifah, jenengan kan yang menghina juga siapa Ustadz, jangan framing. Ini kan sudah jenengan ini nanti tidak selesai nih. Kan ini ada loh tadi mau di screenshot ya. Jenengan tadi kan bilang, jenengan kan bilang Wahabi itu apa? Saya bilang saya tidak tahu Wahabi itu karena saya bukan orang Wahabi. Kalau jenengan nanya Muhammadiyah saya jawab. Nah, kenapa kok bisa tidak tahu? Karena saya masih belum tahu detail tentang Muhammadiyah, jadi saya tidak terlalu mengurusi yang lain. Nah, yang saya tahu, ya, saya yang tahu cuman Syekh Sudes itu ngimami, gitu kan? Nah, enggak kok, sholatnya sama, nutup aurat juga, ya, baca Quran, gitu ya. Nah, juga saya apa ya? Saya lihat enggak bermasalah kok, gitu. Makanya kalau jenengan menemukan sesuatu yang salah, salah itu tolong sampaikan. Nah, saya nanya ke jenengan tadi, saya nanya Wahabi itu apakah sesat? Kata saya kan, jenengan jawab sesat karena mujassimah. Kan itu kan, jenengan jawab sesat tadi. Berarti kalau sesat berarti saya Sudes juga. Nah, itu kan juga menghina. Oh, berarti kalau misalnya saya Sudes bukan Wahabi, berarti beliau tidak sesat kan? Berarti bukan Wahabi ya. Soalnya saya juga dituduh Wahabi sama orang. Wahabi katanya, di komentar itu Wahabi katanya. Saya ngasih tahu saya Muhammadiyah bukan Wahabi. Saya tidak tahu ada Wahabi itu. Bahkan saya tidak pernah, kayaknya saya tidak pernah baca kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu. Saya kayaknya tidak pernah. Malah saya itu di pondok itu ngaji kitab Ta'limul Mutalim, Safinatun Najah, Sulam gitu. Tapi seorang memvonis saya Wahabi. Yang divonis Wahabi itu saya tidak ngerti Wahabi itu apa. Yang mengatakan Wahabi itu saya juga nanya Wahabi itu apa? Ya Wahabi. Nah, repot juga dia. Repot juga saya. Ya sudah sama-sama tidak tahu lah. Anggap kita sama-sama tidak tahu. Gitu ya. Baik, Muhammadiyah dan NU saling menghargai. Kenapa akhir-akhir ini mulai eker-ekeran? Tidak, Muhammadiyah selama ini dengan NU baik-baik saja. Saya bilang ke teman-teman itu, lah, iya, ya Allah Rabbi. Kan saya bilang tadi, kalau ditanya, ya sudahlah, ini Mas Afif ini tidak mau juga naik ke atas ini. Silakan teman-teman yang mau diseringkan dulu yang lain. Sudahlah, biarkan Mas Afif ini dengan pemahaman beliau, dengan keyakinan beliau. Saya juga berpesan ke teman-teman ya, kalau misalnya ada dari Mas Afifah yang baik, ya, yang menurut jenengan itu baik, tolong juga diikuti ya, diambil yang baik. Nah, kalau sebaliknya, kalau dari saya sampaikan itu misalnya tidak baik menurut jenengan, bertentangan dengan Al-Quran, tolong tinggalkan saya, ambil yang Mas Afifah, Mbak Afifah atau Mas Afifah ya. Ya, beliau menerangkan tentang akidah, mungkin beliau sudah pakar tentang akidah ya, diambil. Silakan teman-teman yang mau nanya masalah salat, sudah tadi ya pertanyaannya ya. Saya bilang
Ya baik, silakan yang mau diseringkan teman-teman. Apa yang mau ditanyakan tentang Muhammadiyah ini? Kalau pertanyaan tentang Muhammadiyah saya jawab. Tapi kalau misalnya pertanyaannya tentang luar Muhammadiyah, saya tidak berani menjawab karena saya takut menjawab sesuatu yang tidak saya ketahui ya. Saya takut nanti di hadapan Allah ternyata itu fitnah ya. Karena fitnah itu tidak bisa minta maaf kepada, tidak hanya cukup minta maaf ya. Dia harus memperbaiki apa yang telah dia sampaikan. Misalnya ada orang yang memfitnah orang lain ya, kalau nanti kita sadar bahwasanya itu ternyata fitnah, tidak cukup kita minta maaf kepada orang itu, kita harus juga membaikkan memperbaiki nama orang itu yang telah kita fitnah kepada orang yang telah mendengar apa yang kita sampaikan. Allahu Rabbi, itu bagaimana? Nah, jadi saya takut untuk menilai orang lain yang belum saya tahu. Jadi saya lebih suka ketika melihat orang lain itu, saya lebih suka untuk melihat kebaikannya saja. Yang penting orang Islam pasti ada baiknya, karena yang paling tinggi keimanan seseorang itu ketika sudah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah SAW itu ya. Muhammadiyah apakah hanya mengikuti hadis dan Al-Quran saja? Baik, kalau itu berkenaan dengan ibadah mahdhah, ini kan pertanyaannya tentang Muhammadiyah. Ya, kalau berkenaan dengan ibadah mahdhah, maka Muhammadiyah mengikuti Al-Quran dan hadis yang sahih. Ya, kalau berkenaan dengan sesuatu yang misalnya ijtihadiyah, maka Muhammadiyah juga menghukumi sesuatu itu mubah selama tidak ada larangan di dalamnya. Itu ya. Kok sama seperti Salafi, sama seperti NU? NU kan juga pakai Al-Quran dan hadis. Jadi saya sering bilang, kita itu pasti Muhammadiyah semua. Apa arti Muhammadiyah? Coba jenengan sekarang kan sudah ada googling ya. Kalau misalnya belum, yang tidak pernah mondok, tapi kalau yang pernah mondok insya Allah sudah tahu ya. Muhammadiyah itu artinya orang yang mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Muhammadiyah. Arti Muhammadiyah itu, jadi kalau dikatakan apakah semua Muhammadiyah? Pasti Muhammadiyah. Kenapa? Karena semuanya pengikut Nabi Muhammad. Cuman ada yang organisasi, ada yang tidak, gitu saja. Kemudian ada yang tanya, apakah juga NU? NU itu kan artinya Nahdlatul Ulama. Apakah semua orang itu mengikuti ulama? Mengikuti ulama. Ya, di Muhammadiyah juga ada ulamanya, namanya ulama tarjih. Nah, yang jadi masalah ketika mengklaim dirinya sendiri yang punya ulama, yang lain tidak punya ulama, itu kan yang jadi masalah. Ya, di Muhammadiyah itu juga biasa dengan perbedaan. Nah, juga saya sampaikan teman-teman sekalian, kalau ada yang salah di Muhammadiyah, yang saya sampaikan, tolong jangan ikuti saya. Tolong jangan ikuti saya. Boleh ambil ustadz yang lain yang mungkin barangkali itu lebih baik menurut jenengan. Ya. Insya Allah semua ulama itu semuanya baik ya, karena tujuannya untuk kebaikan. Tapi saya bukan ulama, saya masih bukan ulama. Saya bukan ulama, saya dai ya, saya dai, hanya dai. Saya menyampaikan apa yang telah diputuskan oleh ulama tarjih. Betul, semua akan mengaku benar dengan kelompoknya sendiri, ya. Semua akan mengaku benar dengan kelompoknya sendiri, maka karena sama-sama mengaku benar itu hak, boleh itu. Yang tidak boleh ketika menyudutkan yang lain dan menyadahkan yang lain, itu yang tidak boleh. Silakan kalau memang mau mengaku benar, paling benar, ya, sampaikan kepada umat apa yang kita sampaikan, yang kita fahami, agar umat itu memahami apa maksud kita. Betul, kita harus bersatu, bukan hanya NU dan Muhammadiyah ya, tapi kita harus bersatu. Orang Islam harus bersatu, biar Trump itu takut ke kita. Ya, biar Trump itu takut ke kita. Nanti orang Israel itu bangga kalau umat Islam bertengkar. Kita harus bersatu ya. Saya bilang juga orang Islam itu pasti salafi, pasti salafi. Artinya salafi itu pengikut ulama-ulama terdahulu. Itu salafi. Di Madura itu banyak pondok-pondok salaf. Apa artinya salaf?
pondok-pondok yang masih mengajarkan kitab-kitab klasik, kitab-kitab turos. Jadi kalau dikatakan kita itu pasti salafi, yang jadi masalah ketika mengklaim dirinya paling salafi itu yang jadi masalah kan, dan mengatakan orang lain bukan salafi. Nah ini jadi masalah. Juga sama ketika mengatakan dirinya Muhammadiyah, yang lain bukan Muhammadiyah, itu kan jadi masalah. Jadi kita harus pahami definisi dulu sebelum kita berbicara sesuatu. Lebih baiknya kita pahami definisi apa yang mau kita bicarakan. Nah, biar nanti tidak kemana-mana. Begitu ya. Baik, sama-sama benar semuanya. Sama-sama benar, insya Allah kita harus bersatu teman-teman sekalian. Makanya kita kalau misalnya ada perbedaan di antara kita, mari kita cari persamaan agar kita kuat ya. Macam alumni Banyanyar, betul saya alumni Banyanyar. Salafi adalah zamannya, bukan orangnya. Ya, betul. Ustadz, apakah benar Muhammadiyah membolehkan koperasi pinjam bukankah ada riba? Nah itu saya belum baca tentang di situ ya, fatwa masalah pinjam itu. Tapi Muhammadiyah juga mengharamkan riba ya. Ini malah kemana-mana, Mas Afifah, nanti naik saja Mas gitu. Betul. Silakan yang mau nanya tentang Muhammadiyah saja. Jangan bahas tentang perbedaan terus Ustaz. Betul. Sudah ya. Jangan terlalu banyak komen, nanti salah, nanti memicu pertentangan.